Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mbak Karin ya? Iya. Mari silakan masuk. Duduk di mana aja nih sekiranya Mbak Karin nyaman. Halo Mbak Karin, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah kalau Mbak Karin dalam keadaan yang baik. Sebelum kesini tadi kegiatannya apa Mbak? Tadi kelas sih, Kak, di kampus. Jadi kesininya naik apa Mbak? Tadi kesini naik ojek online. Oh, ojek online. Tadinya Mbak Karin sedang buru-buru atau enggak nih? Atau ada kegiatan lain setelah ini? Nggak ada, Kak, udah kosong. Udah kosong. Jadi nggak ada yang ditunggu ya Mbak? Nggak ada. Kan Mbak Karin kuliah ya katanya. Kalau boleh tahu kuliah jurusan apa Mbak? Jurusan ilmu pemerintah. Pemerintahan. Semester berapa Mbak sekarang? Semester 6. Oh, udah mau akhir ya Mbak tandanya? Iya. Banyak tugas ya Mbak? Iya, lagi hektik banget tugas. Sih saya juga pernah ngerasain kayak gitu. Kalau boleh tahu apa nih tujuan Mbak Karin datang menemui saya? Apa ya, Kak? Saya tuh akhir-akhir ini ngerasa kalau saya tuh gak percaya diri. Terus saya ketika ketemu sama orang tuh kayak takut, malu, gak pede, kayak gitu. Oke, Mbak Karin. Jadi Mbak Karin bisa dibilang merasa rendah diri ya, dan tidak percaya diri dengan kondisi Mbak Karin ini. Baik, sebelumnya Mbak Karin sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah, ini yang pertama kali. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Mbak Karin karena sudah mempercayakan masalah Mbak Karin untuk dibagikan kepada saya. Di sini saya akan berusaha untuk membantu Mbak Karin menyelesaikan masalah ini. Jadi sebelum kita mulai, boleh izinkan saya untuk menjelaskan sedikit apa itu konseling? Iya, boleh. Oke, baik. Terima kasih Mbak Karin. Jadi konseling sendiri itu, konseling sendiri itu ada dua. Yang pertama itu konseling individu yang seperti saat ini kita lakukan, lalu ada konseling kelompok. Di dalam konseling individu sendiri itu ada satu konselor dan satu konselis yang saat ini kita lakukan. Lalu di konseling kelompok sendiri itu ada satu konselor dengan konseli berjumlah 4 sampai 8 orang. Itu untuk konseling yang efektif. Bagaimana Mbak Karin, sudah cukup bisa dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan sampai saat ini? Cukup dimengerti, Kak. Oke, baik. Karena tadi untuk penjelasan konseling di awal Mbak Karin sudah cukup jelas, kita bisa langsung lanjut ke asas. Di dalam konseling ini ada 10 asas Mbak Karin, tapi di sini saya akan menjelaskan 3 asas utamanya saja. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Dimaksud asas kerahasiaan ini dimaksud apapun yang Mbak Karin ceritakan hari ini kepada saya itu tidak akan saya sebarluaskan ke orang lain, kecuali hal tersebut tidak membahayakan diri Mbak Karin ataupun orang lain. Untuk penyebarluasannya juga tuh saya membutuhkan izin dari Mbak Karin. Apakah Mbak Karin berkenan jika saya informasikan hal tersebut ke orang lain? Lalu di asas kedua itu ada asas keterbukaan. Di asas ini dimaksudkan diharapkan Mbak Karin bisa bercerita secara terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi dalam menyampaikan masalah. Lalu di asas terakhir ada asas kesukarelaan. Maksud asas ini sendiri itu Mbak Karin datang kepada saya itu atas kemauan Mbak Karin sendiri. Kalau boleh tahu Mbak Karin datang ke sini atas kemauan Mbak Karin sendiri atau disarankan dengan orang lain, kakak atau keluarga? Saya datang sendiri, Kak. Baik, jadi Mbak Karin secara sukarela untuk datang sendiri ke sini. Iya. Selanjutnya itu sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Mbak dari penjelasan saya tentang konseling dan asas?
jelas kak. Cukup. Baik, kalau begitu kita bisa lanjut ke kesepakatan waktu konseling kita. Bagaimana, bisa Mbak? Iya bisa kak. Jadi untuk waktu konseling saya sendiri itu biasanya di 25 menit. Tapi kalaupun Mbak Karin nanti merasa ada yang ingin permasalahannya belum selesai atau ingin melaksanakan konseling kembali, itu bisa kita jadwalkan lagi untuk jadwal konselingnya. Bagaimana Mbak? Iya kak. Oke, karena saya rasa Mbak Karin sudah cukup mengerti ya tentang aturan dan asas-asas dalam konseling ini. Ini ada kontrak Mbak, jadi Mbak bisa baca dulu untuk kontraknya. Di sini juga ada tertera waktu kita akan konseling. Silakan Mbak dibaca dulu. Iya. Nanti Mbak Karin bisa tanda tangan di bawah ini kalau sudah setuju dengan apa yang isi kontraknya. Ini boleh langsung. Iya, silakan Mbak ditanda tangan. Ini di sini ya. Iya, di sebelah sini Mbak. Baik. Terima kasih Mbak Karin. Baik Mbak Karin kan tadi menjelaskan bahwa Mbak Karin memiliki masalah dengan kepercayaan diri. Kalau boleh tahu, kalau saya boleh tahu, perasaan Mbak Karin sendiri itu bagaimana? Saya merasa kalau hal itu ngeganggu saya gitu kak. Setiap kali saya ngomong sama orang, saya tuh takut, gelisah, rasanya pengen cepet-cepet lari gitu. Jadi mengganggu saya karena kan sekarang saya udah di penghujung skripsi ya kak. Kalau setiap kali saya ketemu orang saya kayak gitu terus kan gak berjalan dengan baik gitu kak. Baik, saya mengerti banget perasaan dari Mbak Karin yang merasa kurang nyaman mungkin saat berhadapan dengan banyak orang. Jadi Mbak Karin, tadi kan Mbak Karin di awal menjelaskan kalau Mbak Karin itu merasa kurang percaya diri dengan diri Mbak Karin. Kalau saya boleh tahu, misalnya ada hal yang perlu diubah nih dari diri Mbak Karin, itu apa Mbak? Saya pengen bisa lancar ngomong sama orang, terus nggak takut juga ngomong sama orang. Kan sekarang lagi masa-masa mau penelitian gitu kak, jadi kayak saya harus bisa untuk cari topik duluan, lebih percaya diri aja untuk ngomong sama orang. Baik, saya mengerti banget keresahan yang Mbak Karin alami, apalagi dengan tuntutan akademik yang Mbak Karin miliki, juga mungkin dari orang tua dan dengan lingkungan. Kalau boleh tahu lingkungan Mbak Karin sendiri cukup mendukung nggak untuk perubahan Mbak Karin? Sepertinya enggak ada sih kak, karena kan saya introvert gitu, terus saya nggak punya teman, jadi saya sendirian, nggak sama siapa-siapa, punya teman. Baik, kalau di sisi keluarga sendiri bagaimana Mbak Karin? Kalau dari orang tua mendukung saya gitu, tapi kan saya di sini ngekos ya kak, jadi kalau mau komunikasi juga sulit karena kan orang tua di kampung, terus orang tua juga tuh nggak punya telepon gitu, jadi kalau saya mau telepon orang tua saya harus ke saudara saya. Dan kalau dilihat dari permasalahan Mbak Karin ini cukup kompleks ya, dengan hubungan teman-teman yang memang baik, lalu dari sisi keluarga juga mungkin mendukung, tapi untuk komunikasinya sangat sulit ya Mbak ya. Jadi sekarang mungkin saya sangat mengapresiasi dari Mbak Karin sendiri sudah menyadari apa yang menjadi kekurangan di diri Mbak. Itu merupakan langkah yang baik Mbak. Jadi menurut Mbak sendiri, jika Mbak sudah berusaha nih untuk berubah, itu perubahan apa yang bisa
bisa ada di hidup Mbak jika Mbak sudah belajar untuk lebih percaya diri dan melatih kemampuan komunikasi Mbak Karin? Mungkin kalau saya lebih percaya diri, saya malah bisa berkomunikasi ke orang lain, nggak takut gitu, ya mungkin saya lebih banyak untuk mengeksplor di dunia ini, kayak ikut kegiatan-kegiatan di mana gitu. Terus kan saya jurusannya ilmu pemerintahan, kan saya pastinya ketemu sama orang-orang besar, duta-duta besar di pemerintahan, jadi mungkin saya nanti bisa punya relasi yang banyak. Terus kalau semisal diajak ngomong nggak kaku, nggak ganggu gitu. Oke, itu keinginan yang bagus Mbak Karin. Itu juga bisa jadi salah satu motivasi Mbak Karin untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekarang kita bisa tentukan nih, apa hal pertama yang ingin Mbak Karin lakukan untuk memperbaiki cara komunikasi Mbak Karin dengan orang lain, juga membangun hubungan yang baik dengan teman. Apa ya langkah banyak? Saya juga masih bingung Bu. Kak, gimana Kak? Iya nggak apa-apa Mbak. Jadi mungkin Mbak Karin juga masih kebingungan ya untuk langkahnya, karena kan ini hal pertama kali Mbak Karin untuk mencoba hal baru. Itu wajar Mbak, nggak apa-apa. Nanti kan kita cari bareng-bareng untuk penyelesaiannya bagaimana. Saya mengerti Mbak, emang nggak, untuk langkah pertama itu memang sulit untuk ditentukan, karena apalagi ini pertama kalinya Mbak Karin ingin berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Itu juga sudah langkah yang baik. Sejujurnya saya tuh udah sering gitu Kak untuk belajar mandiri, untuk lebih percaya diri, kayak presentasi di kelas, terus untuk bisa ngobrol ke teman saya, sampai saya gitu di kelas. Tapi kok saya malah ngerasa kalau sebenarnya saya tuh nggak bisa, saya masih takut. Saya kayak di pikiran saya kayak, aduh saya harus ngomong apa gitu. Terus pas presentasi juga tuh kayak ngeblank, semua itu tiba-tiba hilang gitu Kak. Jadi ya gimana ya, saya juga nggak tahu harus gimana. Oke, saya ngerti banget perasaan Mbak Karin. Mungkin bingung ya untuk langkah apa nih selanjutnya gitu. Mungkin kalau boleh tahu, setelah Mbak Karin mengalami hal tersebut, perasaannya bagaimana? Contohnya saat Mbak Karin harus menghindari hal-hal tersebut nih untuk presentasi di depan kelas, itu bagaimana perasaan Mbak Karin saat menolak hal tersebut? Perasaan saya tentunya kecewa ya Kak. Kayak saya tuh malah ngerasa kok saya ini jauh gitu loh sama teman-teman. Maksudnya teman-teman yang lain kan public speakingnya bagus, presentasinya bagus. Terus kok saya kayak gini-gini aja gitu. Pastinya adalah rasa-rasa kayak kagum, pengen kayak mereka. Tapi kok saya ini nggak bisa gitu Kak. Ya, saya ngerti Mbak Karin, tapi ada satu hal yang perlu Mbak Karin perhatikan dan ingat, kalau sebenarnya setiap manusia itu kan pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi Mbak Karin jangan terbiasa untuk menjudge diri Mbak Karin sendiri, tidak bisa gitu. Mungkin sekarang kita bisa untuk mendiskusikan apa langkah pertama yang ingin Mbak Karin capai untuk merubah diri Mbak Karin menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Saya pengen lebih berkembang aja sih Kak, untuk dari komunikasi, pertemanan gitu, biar saya nggak di sini-sini aja, kayak karena saya ngerasa kalau saya berdiri di tempat gitu, sedangkan teman-teman yang lain tuh berlari-larian gitu Kak. Baik Mbak Karin, kalau boleh tahu kenapa tuh Mbak Karin merasa kalau Mbak Karin itu tertinggal dari teman-teman yang lain dan stuck gitu? Apa dalam kegiatannya itu Mbak Karin mengulang kegiatan yang itu saja, atau bagaimana yang membuat Mbak Karin merasa stuck di tempat? Iya Kak, saya ngerasa karena waktu kuliah kan saya tuh anak tipenya kayak kuliah pulang berkumpul. Sedangkan kalau teman-teman yang lain setiap kali kuliah tuh pasti ada aja kegiatannya, kayak yang ikut volunteer, ada yang ikut organisasi. Kan saya kan punya medsos Kak, jadi kan
melihat SG mereka itu mereka ada yang ikut jadi duta lah, jadi queen inilah, jadi inilah, sedangkan saya tuh kuliah aja, nggak punya organisasi, nggak punya kegiatan apapun gitu kak, jadi merasa tertinggal. Jadi untuk strateginya apa yang sudah kamu rencanakan atau kamu sudah punya strategi sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri? Saat ini ya itu sih kak, saya untuk mencoba untuk masuk ke organisasi di luar gitu, tapi pas di awal aja kayak udah aduh, nanti kalau misalkan di tengah-tengah ada kegiatan ini kalau ketemu banyak orang takut lah, malu lah gitu. Itu langkah yang bagus Mbak Karin dengan mencoba untuk ikut organisasi. Tapi seperti yang sudah saya ingatkan tadi di awal, Mbak Karin sebelum mencoba jangan terbiasa untuk meremehkan diri Mbak Karin sebelum mencoba. Jadi itu langkah yang bagus Mbak Karin dengan Mbak Karin mencoba untuk join di organisasi. Itu merupakan langkah yang baik untuk Mbak Karin membangun relasi dengan orang lain. Juga saya ingatkan sekali lagi, Mbak Karin jangan terbiasa untuk merasa rendah diri dan merasa tidak bisa, karena setiap manusia itu ada kelebihannya Mbak. Saya juga yakin Mbak Karin juga pasti bisa survive di dalam organisasi tersebut. Nah, mungkin kita bisa pikirkan apa nih yang strategi apa yang benar-benar bisa membantu Mbak Karin untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan bisa berbaur dengan lingkungan. Jadi dari Mbak Karin sendiri, apakah sudah ada nih strategi pertama untuk menjadi lebih percaya diri? Apa ya kak, mungkin saya lebih bisa untuk kemarin-kemarinnya saya takut ya untuk masuk organisasi yang di luar itu yang saya pengenin. Mungkin saya coba dulu kali ya kak untuk masuk itu. Ya, itu ide yang bagus banget Mbak. Mungkin dari organisasi tersebut bisa membantu Mbak Karin untuk mulai mengenal orang lain dan belajar untuk berbicara yang baik dengan orang lain, juga menjalin komunikasi dengan orang lain di luar keluarga ya sudah pastinya. Tapi gimana ya kak, saya kan nggak punya komunikasi yang baik. Saya mengerti sekali dengan kekhawatiran yang Mbak Karin alami. Kalau dari Mbak Karin sendiri, apa langkah pertama yang ingin Mbak Karin siapkan sebelum masuk organisasi tersebut? Apa ya kak, saya tuh pernah lihat di TikTok gitu cara-cara tips untuk public speaking. Mungkin kalau setiap hari saya belajar dengan beberapa kata terus saya sambung-sambungin, efektif nggak ya kak? Kira-kira kalau kayak gitu. Itu ide yang bagus Mbak Karin. Mungkin dari konten di TikTok itu bisa menjadi saran jalan untuk Mbak Karin mencoba untuk menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain. Tadi kan Mbak Karin sudah mencoba cara dari TikTok ya Mbak ya, dengan referensi TikTok untuk mencoba menjalin komunikasi yang baik gitu. Itu langkah yang bagus Mbak. Dan selain dari TikTok itu mungkin Mbak Karin ada strategi lain yang bisa Mbak Karin lakukan? Mungkin saya bisa coba untuk ngobrol sama teman kelas saya kak, lebih banyak ngobrol, kan apa seringkali kan mereka sering saya ajak ngobrol tapi saya tanggapannya kayak gitu. Mungkin ketika nanti di kelas saya mungkin lebih untuk mencoba mengeksplor pembicaraan sama teman kelas saya biar saya juga lebih untuk percaya diri aja sih. Nah, itu langkah yang bagus banget Mbak Karin. Itu langkah yang baik dengan Mbak Karin mencoba untuk menjalin komunikasi dengan teman kelas. Karena kan aktivitas Mbak Karin utamanya di kampus ya Mbak ya. Tadi kan Mbak Karin sempat bilang kalau Mbak Karin itu aktivitasnya hanya sekitar kampus dan rumah kosannya. Mungkin selain dari komunikasi yang baik dengan teman-teman, Mbak Karin bisa membuat poin-poin to-do list apa aja Mbak Karin ingin lakukan di hari itu. Misalnya hari ini saya ingin berbicara dengan si A gitu, lalu di
hari selanjutnya, hari ini saya ingin mencoba untuk presentasi di depan kelas. Bagaimana Mbak Karin? Ya, mungkin saya akan mencoba itu di besok pas saya di kelas. Nanti saya malamnya mungkin merencanakan apa yang harus saya obrolin. Terus saya pengen persiapannya dulu biar nanti ya saya mencoba untuk lebih berani gitu Kak. Nah, itu sangat bagus ya Mbak Karin, karena Mbak Karin sudah punya keinginan yang besar untuk mencoba menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini kita bisa mencoba untuk buat to-do listnya sekarang. Bagaimana Mbak Karin? Siap? Siap. Mungkin Mbak Karin bisa tulis di sini apa yang ingin Mbak Karin lakukan di minggu pertama, minggu kedua. Besok karena mungkin besok weekend ya Mbak, dimulai Iya. di hari Senin. Bagaimana Mbak? Iya. Hari Senin ada kuliah Mbak? Ada. Oke, mungkin bisa ditulis Mbak Karin. Biasanya seminggu kuliahnya full 1 minggu atau ada jedanya Mbak? Ada libur Kak. Ada libur. Cuma Sabtu Minggu saya nggak ngampus di rumah di kos aja. Biasanya kalau weekend Mbak Karin pulang atau mengunjungi orang tua? Enggak, kan orang tua saya di kampung jauh. Jadi perjalanan dari sini ke kampung seminggu. Jauh juga ya Mbak ya, seminggu. Seminggu Kak, saya pakai beca. Kalau boleh tahu Mbak Karin berapa bersaudara Mbak? Saya anak tunggal Kak. Udah. Oke. Jadi di hari Senin Mbak Karin berbicara dengan teman Mbak Karin. Ini bisa disimpan Mbak, dibawa pulang. Jadi saat itu nanti saat sudah selesai Mbak Karin bisa di checklist di sini apa yang sudah Mbak Karin lakukan. Terima kasih. Kasih Kak. Kan saat ini Mbak Karin sudah membuat to-do list. Saya harap apa yang Mbak Karin tulis itu bisa Mbak Karin laksanakan. Jadi sekarang saya ingin tanya nih ke Mbak Karin, dari konseling hari ini apa aja nih yang Mbak Karin dapatkan? Saya dapetin banyak sih Kak. Contohnya kayak saya untuk bisa mencoba untuk lebih berani untuk ngobrol sama teman saya agar meningkatkan kepercayaan diri saya. Terus juga saya bisa untuk selain dari di kelas ataupun mencoba sama teman saya bisa untuk nanti ke organisasi gitu. Jadi saya nggak takut lagi. Mungkin Mbak Karin bisa minum dulu, sampai habis cerita nggak apa-apa Mbak, diminum dulu. Tapi Kak, soalnya saya lagi nggak enak badan. Iya, nggak apa-apa Mbak. Emang cuacanya lagi nggak bagus ini. Silakan Mbak diminum Iya. dulu Kak. Nanti aja Kak. Oke, udah. Mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan 25 menit seperti kesepakatan kita di awal tadi ya Mbak. Saya rasa konseling bisa kita akhiri di sini. Untuk evaluasi poin nanti bisa kita tentukan kita jadwalkan di konseling berikutnya. Bagaimana Mbak Karin? Apakah keberatan? Tidak Kak. Nanti kita bisa kontak-kontakan lagi di WhatsApp ya Mbak. Begitu. Ya, terima kasih banyak ya Kak untuk hari ini. Sama-sama Mbak. Diminum dulu aja Mbak. Nggak apa-apa. Ya nggak apa sih. Boleh silakan Mbak Karin. Iya. Atau ada kegiatan? Atau mau istirahat? Mbak Karin kan tadi sedang kurang sehat. Istirahat ya. Ya silakan Mbak. Ya, makasih ya Kak. Iya sama-sama Mbak. Mari Mbak Karin. Iya Kak. Hati-hati ya Mbak pulangnya. Makasih banyak ya Kak. Iya sama-sama Mbak Karin. Sampai jumpa di konseling berikutnya. Ya, makasih.